Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manusia dan peradaban. Saya sendiri sebagai moderator bernama Inha Aprilia dari program studi Agroekoteknologi. Jadi, apa itu manusia? Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir menggunakan akal tersebut untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan melalui jasmaninya, manusia dituntut untuk menggunakan fisik atau jasmaninya tersebut untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Dan melalui rohaninya tersebut, manusia senantiasa dapat mengolah rohaninya, yaitu dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Antara manusia dan peradaban mempunyai hubungan yang sangat erat, karena di antara keduanya saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai kodratnya. Suatu peradaban timbul karena ada yang menciptakan, yaitu faktor manusianya yang melaksanakan peradaban itu sendiri. Suatu peradaban mempunyai wujud, tahapan, dan dapat berevolusi atau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari peradaban pula dapat mengakibatkan suatu perubahan pada kehidupan sosial. Perubahan ini dapat diakibatkan karena pengaruh modernisasi yang terjadi di masyarakat. Perkembangan di dunia iptek yang demikian yang mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah biasa digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Demikian juga ditemukan formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai ilmu dan aktivitas manusia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian adab dan peradaban. Kata adab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kesopanan, budi bahasa, dan tata krama. Adapun yang dimaksud dengan peradaban adalah kemajuan lahir batin dari segi kebudayaan. Oleh karena itu, kebutuhan akan adab dan peradaban berhubungan dengan kebudayaan dan organisasi sosial. Saya akan menjelaskan pengertian peradaban menurut para ahli. Yang pertama, Pacet menyebutkan bahwa peradaban adalah kebudayaan yang berkembang mencapai tingkat tertentu yang tampak pada taraf intelektualitas, keindahan, teknologi, dan spiritual tertentu yang dihasilkan masyarakat. Yang kedua, Kunto Janingrat menyebutkan bahwa peradaban atau civilization bisa dipakai untuk menyebut bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, serta sopan santun dan sistem pergaulan yang kompleks. Lebih lanjut disampaikan bahwa istilah peradaban dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Dalam konteks pengertian di atas menunjukkan bahwa peradaban pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan yang berkembang pada taraf yang tinggi. Unsur-unsur kebudayaan yang berkembang pada taraf yang tinggi tersebut tidak dapat meliputi semuanya, namun masing-masing bangsa atau negara memiliki spesifikasi keunggulan sendiri-sendiri. Misalnya, perkembangan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dimiliki oleh bangsa-bangsa seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Dubai, Cina, dan India. Bidang pemerintahan, misalnya Jepang dan Singapura. Bidang sistem kemasyarakatan yang teratur, misalnya Jepang. Hasil kesenian dan tradisi yang diakui masyarakat dunia, misalnya bangsa-bangsa Eropa dengan Borobudur, bangsa-bangsa Eropa, Indonesia dengan Borobudur dan Balinya, dan lain-lain. Contoh peradaban zaman dahulu yaitu piramida di Mesir, tembok raksasa di Cina, candi Borobudur di Indonesia. Materi yang berjudul Masyarakat Madani. Masyarakat beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi.
Masyarakat beradab juga disebut dengan masyarakat madani atau civil society. Istilah masyarakat madani digunakan dari kalangan muslim yang merujuk pada kisah Nabi Muhammad SAW ketika memimpin kota Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yathrib di wilayah Arab. Pada saat itu, situasi kota sedang terjadi bencana kemasyarakatan. Berbagai suku bangsa saling bermusuhan dan terjadi pertikaian. Kondisi ini mengundang Nabi Muhammad SAW untuk mendamaikan mereka dan akhirnya berhasil mendamaikan sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik. Di kota tersebut, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban yang tinggi sehingga nama kota Yathrib diganti menjadi Madinah. Menurut Nur Solis Majid, seperti yang dikutip Rumadi dalam bukunya yang berjudul Paradigma Masyarakat Madani versus Civil Society, kata Madinah berasal dari bahasa Arab Madaniyah yang berarti peradaban. Maka masyarakat madani memiliki asosiasi dengan masyarakat beradab. Masyarakat madani sebagai masyarakat yang beradab memiliki ciri-ciri antara lain menghargai prestasi, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Menurut Rumandi dalam Haryono, masyarakat madani adalah masyarakat yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar manusia atau human right warganya, yang kemudian dikenal dengan hak-hak sipil atau civil rights. Lebih lanjut dikatakan ada dua macam civil society. Pertama, merupakan suatu bentuk dari societal self-organization yang memungkinkan setiap individu mengaktualisasikan apresiasi politiknya tanpa intervensi dari luar. Kedua, bebas dari kontrol berlebihan terhadap individu dan pembatasan otonomi moral sebagai konsekuensi dari keswakarsaan individu dan keanggotaan seseorang dalam kelompok-kelompok sosial menjadi sukarela. Menurut Afan Gapar, menafsirkan istilah masyarakat madani tidak lain adalah civil society yang menekankan pengertian bahwa individu dan kelompok masyarakat dapat berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam suatu negara. Menurut Peres dalam Gafar, makna civil society adalah keadaan masyarakat yang mengalami pemerintah yang terbatas, memiliki kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat mandiri. Sedangkan Nikos Mozelis mendefinisikan civil society sebagai all social group and institution which in condition on the other, yang oleh Gafar diinterpretasikan sebagai condition of modernity, yaitu sebuah tatanan sosial yang menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara bidang individu dan bidang publik, dan terjadi tingkat mobilitas yang tinggi dari warga masyarakat. Selanjutnya juga dijelaskan tentang adanya elemen-elemen dari civil society sebagai berikut. 1. Adanya peraturan hukum yang efektif melindungi warga negara. 2. Adanya kelompok kepentingan dan diorganisasi dengan baik yang memiliki kemampuan untuk mengontrol kegiatan kekuasaan yang salah gunakan, mengontrol administrasi dengan paksa. Ketiga,
adanya pluralisme yang seimbang di antara penduduk dan tidak sekelompok yang memiliki dominasi absolut. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang masyarakat madani. Bertolak dari berbagai uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa civil society merupakan suatu ruang yang terletak di antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Di antara ruang itu terdapat asosiasi warga negara yang bersifat sukarela, dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Asosiasi tersebut bentuknya bermacam-macam, dapat berupa ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis, rukun tetangga dan rukun masyarakat, ikatan profesi, LSM, dan lain sebagainya. Masyarakat memiliki kebebasan untuk mengikuti suatu asosiasi tertentu dengan alasan-alasan tertentu yang harus dihormati dan dihargai. Hubungan di antara anggota asosiasi dikembangkan atas dasar toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lain. Gagasan adanya masyarakat madani memiliki arti penting bagi terwujudnya masyarakat adab di Indonesia, karena sifat kemajemukan yang ada membutuhkan pribadi-pribadi manusia yang berjiwa besar dalam bertoleransi dan menerima keanekaragaman atau bentuk pluralisme yang ada. Civil society yang dibangun harus mampu menempatkan kondisi real masyarakat sebagai bentuk kekayaan dan sekaligus kekuatan untuk kemandirian, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam memimpin masyarakat di Banidah. Eisenstein dalam Haryono menyebutkan adanya komponen-komponen tertentu sebagai syarat adanya civil society, antara lain yaitu memiliki otonomi, memiliki akses terhadap lembaga negara, terdapat arena publik yang otonom. Arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Saya akan menjelaskan tradisi versus modernisasi. Manusia sebagai pencipta budaya menempatkan dirinya dalam kebiasaan-kebiasaan yang terpola secara lama menjadi sebuah tradisi. Istilah tradisi sering diartikan sebagai adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih terus dilakukan di masyarakat. Masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Secara sederhana, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Tanpa adanya proses ini, suatu tradisi tidak akan bertahan lama atau bisa dikatakan akan punah. Pewarisan terus-menerus atas tradisi tersebut melalui proses yang panjang serta membentuk adat istiadat yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pengetahuan praktis, kepercayaan atau religiusitas dan nilai-nilai sosial. Oleh karenanya, tradisi memiliki sifat rigid, interpretasi, dan justification yang bersifat supernatural. Dalam masyarakat tradisional, peran mitos menjadi penting dalam mempertahankan tradisi. Mitos adalah cerita tentang keadilan atau peristiwa alam dan kehidupan manusia yang mampu memberikan pedoman dan arah ketentuan kepada sikap kelompok orang. Cerita tersebut dapat diaturkan tetapi dapat juga diungkapkan lewat kesenian seperti tari-tarian atau pementasan wayang. Sedangkan dalam masyarakat modern, mitos dianggap sebagai rangkaian peristiwa atau cerita yang menghibur. Karena dalam masyarakat modern mengedepankan konsep inovasi yang didukung oleh aspirasi, rasionalitas, dan achievement motivation yang tinggi. Kesadaran berinovasi akan menghasilkan sistem otoriter ke sistem egaliter. Sikap mental untuk berprestasi dan maju, serta inovasi di berbagai bidang antara lain inovasi produksi kebutuhan hidup manusia, seni, pendidikan, iptek. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi adalah proses yang terjadi
pada masyarakat untuk dapat melakukan inovasi dengan didukung oleh tingkat aspirasi, rasionalitas, achievement, motivation. Saya akan menjelaskan tradisi versus modernisasi. Manusia sebagai pencipta budaya menempatkan dirinya dalam kebiasaan-kebiasaan yang terpola secara lama menjadi sebuah tradisi. Istilah tradisi sering diartikan sebagai adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih terus dilakukan di masyarakat. Masing-masing tempat atau suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Secara sederhana, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Tanpa adanya proses ini, suatu tradisi tidak akan bertahan lama atau bisa dikatakan akan punah. Pewarisan terus-menerus atas tradisi tersebut melalui proses yang panjang serta membentuk adat istiadat yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pengetahuan praktis, kepercayaan atau religiusitas dan nilai-nilai sosial. Oleh karenanya, tradisi memiliki sifat rigid, interpretasi, dan justification yang bersifat supernatural. Dalam masyarakat tradisional, peran mitos menjadi penting dalam mempertahankan tradisi. Mitos adalah cerita tentang keadilan atau peristiwa alam dan kehidupan manusia yang mampu memberikan pedoman dan arah ketentuan kepada sikap kelompok orang. Cerita tersebut dapat diaturkan tetapi dapat juga diungkapkan lewat kesenian seperti tari-tarian atau pementasan wayang. Sedangkan dalam masyarakat modern, mitos dianggap sebagai rangkaian peristiwa atau cerita yang menghibur. Karena dalam masyarakat modern mengedepankan konsep inovasi yang didukung oleh aspirasi, rasionalitas, dan achievement motivation yang tinggi. Kesadaran berinovasi akan menghasilkan sistem otoriter ke sistem egaliter. Sikap mental untuk berprestasi dan maju, serta inovasi di berbagai bidang antara lain inovasi produksi kebutuhan hidup manusia, seni, pendidikan, iptek. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi adalah proses yang terjadi pada masyarakat untuk dapat melakukan inovasi dengan didukung oleh tingkat aspirasi, rasionalitas, achievement, motivation. Bagi sebagian orang pada zaman sekarang, tradisi mungkin dianggap sebagai penghambat modernisasi. Namun, kenyataannya budaya modernisasi banyak yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam suatu masyarakat. Banyak budaya modernisasi membawa dampak yang sangat negatif, yang lebih besar ketimbang dampak positifnya. Budaya modernisasi lazimnya juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisi yang ada. Misalnya dalam tradisi masyarakat Indonesia, kita ambil satu contoh dalam hal berpakaian. Bagi pria dan wanita diwajibkan menutup auratnya, sedangkan pada zaman sekarang betapa vulgarnya pakaian yang dikenakan baik itu oleh pria maupun oleh wanita. Lalu, mampukah budaya tradisi itu akan bertahan atau justru sebaliknya akan memudar? Intinya, modernisasi boleh saja diterapkan tetapi harus mengimbangi dengan kebudayaan yang ada pula, yang tidak melupakan budaya lama dan mampu menjaga warisan-warisan budaya leluhur. Karena walau bagaimanapun, kebudayaan tradisi merupakan kebudayaan asli Indonesia yang memerlukan proses yang lama dalam membentuk suatu kebudayaan yang patut untuk kita lestarikan. Walau kita hidup di zaman modernisasi, jangan sekali-kali menghilangkan budaya tradisi yang ada. Karena seperti yang kita lihat akhir ini, budaya tradisi kita tenggelam akibat maraknya modernisasi. Sebagai masyarakat yang baik,
marilah kita sama-sama menumbuhkan rasa cinta kita akan budaya tradisi Indonesia. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang peradaban dan problematika. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang sangat pesat, peradaban manusia juga memiliki perubahan yang sangat signifikan, baik itu dari segi sosial maupun segi budayanya. Adapun dampak-dampak yang diakibatkan tidak hanya dampak positif, namun ada juga dampak negatif yang ditimbulkannya. Contoh dari dampak positif yang terjadi di ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu di dalam ilmu informasi dan komunikasi yang kita terima, seperti ilmu yang berkembang dari luar atau informasi-informasi yang jauh di sana dapat kita terima dengan cepat di rumah. Hanya dengan rebahan kita bisa mendapatkan informasi yang sangat lengkap. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu dalam bidang lingkungan hidup, yaitu pemanasan global, yang dimana pemanasan global ini adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri yang memanfaatkan alam dan lingkungannya, namun kurang memperhatikan kelestarian dan kenyamanan lingkungan tersebut. Problem lainnya yang sangat serius bagi peradaban manusia adalah populasi jumlah penduduk yang kian hari kian meningkat karena tidak kestabilan antara kelahiran dengan kematian. Problem lainnya yang terjadi di masyarakat adalah gaya hidup yang konsumtif dan berlebihan. Begitu juga dengan gaya hidup yang instan, yang bisa meruntuhkan nilai-nilai moral manusia yang tidak menghargai kerja keras yang dilakukan oleh manusia sekarang. Begitu juga dengan gaya hidup orang-orang yang hanya mementingkan kesenangannya. Hal ini bisa menyebabkan masyarakat bisa berlaku korup, kufur, bangga, dan menikmati kemewahan. Yang hal ini bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang terjadi di masyarakat banyak. Jadi di sini kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan adalah yang pertama, kata adab menurut KUBI dapat diartikan sebagai kesopanan, budi bahasa, dan tata karma. Adapun kata peradaban adalah kemajuan lahir batin dari segi kebudayaan. Dengan demikian, konsep peradaban yang berasal dari kata adab bisa diartikan akhlak atau kesopanan serta kehalusan budi pekerti yang berhubungan erat dengan konsep nilai, moral, norma, etika, dan estetika yang ada di masyarakat. Yang kedua, masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti civil. Yang ketiga, proses modernisasi sangat berdampak terhadap tradisi setempat. Budaya modernisasi banyak yang bertentangan dengan nilai dan norma di dalam suatu masyarakat. Banyak budaya modernisasi membawa dampak yang negatif yang sangat besar ketimbang dampak positifnya. Budaya modernisasi lazimnya juga suka bertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisi yang ada. Misalnya, dalam tradisi masyarakat Indonesia, dalam hal berpakaian, bagi pria dan perempuan diwajibkan menutup aurat. Sedangkan pada zaman sekarang betapa vulgarnya pakaian yang dikenakan baik itu oleh pria maupun oleh wanita. Keempat, problematika yang terjadi akibat kemajuannya, adanya perubahan-perubahan pola perilaku dalam menghadapi tantangan zaman, baik itu dari segi sosial maupun budayanya. Perubahan-perubahan yang terjadi ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Dampak yang bersifat positif antara lain adanya perkembangan iptek, maka segala kebutuhan manusia akan dengan mudah terbantu oleh sarana dan prasarana yang telah diciptakannya. Misalnya,
Di bidang transportasi, manusia akan dengan mudah menggunakan sarana transportasi. Kemanapun ia pergi harus menunggu dengan waktu yang lama, itu pada zaman dahulu. Namun sekarang manusia sangat mudah untuk berpergian. Namun, di balik dampak positif itu sendiri ada juga dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan iptek yang sekarang ini adalah antara lain masalah-masalah yang terkait dengan kondisi sosial, politik, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Misalnya, di sektor lingkungan hidup, terjadi pemanasan global banyak ditompang oleh limbah maupun asap pabrik serta bangunan-bangunan rumah kaca. Hal ini tidak lain adalah karena ulah manusia itu sendiri dalam memanfaatkan alam dan lingkungannya, namun kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup tersebut. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.